salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami yang beranggotakan Bella Silviana, Vivin Setianingsih, Angelita Muzanatara, Robiatul Adawiyah, Siti Nur Aisyah. Kode etik profesi konsultan pajak. Kode etik konsultan pajak Indonesia ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Bagian pertama dari kode etik ini menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. 2. Bagian kedua dari kode etik ini memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu. Bagian ketiga berkenaan dengan larangan, pengawasan, tata cara pelaksanaan sanksi, pengaduan, dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Kewajiban anggota IKPI. Pertama, mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perpajakan. Yang kedua, menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi, kecuali untuk memenuhi perintah suatu undang-undang. Yang keempat, menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan. Yang kelima, bersikap profesional. Yang keenam, menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak. Yang ketujuh, hubungan dengan teman seprofesi wajib dilaksanakan dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Yang ke-8, penggunaan papan nama kantor konsultan pajak. Dan yang ke-9, sengketa sesama anggota IKPI. Next. Larangan bagi konsultan pajak. Yang pertama, larangan bagi konsultan pajak perihal rangkap jabatan. Yang kedua, larangan terkait dengan pelanggan. Yang ketiga, larangan konsultan pajak terkait hubungan dengan sesama konsultan. Dilarang membujuk karyawan dari konsultan pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya. Yang keempat, larangan terkait pemasangan iklan. Konsultan pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan pelanggan. Pengawasan terhadap konsultan pajak. 1. Pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh pengawas. Yang kedua, pengawasan dan pemberian keputusan atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh pengawas yang terdiri dari yang satu, ketua pengawas sebagai ketua, yang kedua, sekretaris pengawas sebagai sekretaris. Yang ketiga, ketua atau sekretaris pengawas sebagai anggota. Yang keempat, ketua atau sekretaris IKPI cabang di tempat anggota tersebut terdaftar sebagai anggota. Yang kelima, pihak lain yang mempunyai keahlian atau pengetahuan dan integritas yang tidak diragukan sebagai anggota. Tata cara pelaksanaan sanksi. Pelaksanaan pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota IKPI dilakukan oleh pengurus pusat berdasarkan saran dari pengawas yang disampaikan melalui IKPI cabang tempat anggota tersebut terdaftar. Keputusan pengawas atas pelanggaran kode etik berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak pada hari, tanggal, dan waktu yang telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak tersebut. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan pengawas disampaikan kepada penyampaian hasil putusan oleh pengawas wajib diberitahukan kepada pengurus pusat dalam kongres. Perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus sebelum kode etik ini berlaku akan diproses dan diputus berdasarkan kode etik yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi. Selanjutnya itu pengaduan. 1. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis kepada pengurus cabang dan atau pengurus daerah dengan tembusan kepada pengawas disertai dengan alasan dan bukti yang cukup jelas. Dapat disampaikan oleh anggota IKPI maupun masyarakat, atau dari keadaan yang diketahui sendiri oleh petugas
bagaimana pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pengurus cabang, maka pengaduan tersebut diteruskan kepada pengawas untuk ditindaklanjuti. Kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan atas pengaduan tingkat pertama dilakukan oleh pengurus cabang dan atau pengurus daerah. Bila mana pengaduan dapat diselesaikan pada tingkat pertama, maka hasilnya dilaporkan kepada pengawas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pengambilan keputusan pengaduan. Yang pertama, pengurus bidang standar profesi dan etika setelah menerima pengaduan tertulis yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, meneruskan surat pengaduan ke pengawas bidang kehormatan. Pengawas bidang kehormatan menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dengan surat kilat khusus atau tercatat serta email yang tercatat di perkumpulan kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan atau kopi surat pengaduan tersebut. Yang kedua, selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari, pihak teradu harus memberikan jawaban secara tertulis kepada pengawas bidang kehormatan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Yang ketiga, jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, pengawas bidang kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Yang keempat, dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, majelis sidang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan keputusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu sanksi. Kode etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI. Yang pertama, pengawas memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Selanjutnya, sebelum sanksi yang tersebut pada ayat pertama di atas diberikan, anggota IKPI yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat majelis kehormatan, dan anggota tersebut dapat didampingi oleh maksimal 3 orang anggota IKPI lainnya. Selanjutnya, dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres. Yang terakhir yaitu, keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.